Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awal Hadi dari Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar, kelas PJKRE angkatan 2018, NIM 1831041174. Baik, di sini saya akan menjelaskan PowerPoint tugas sosiologi olahraga, yaitu politik dan olahraga. Baik, langsung saja kita ke PowerPoint-nya. Tugas sosiologi olahraga, politik dan olahraga. Yang pertama yaitu pengaruh politik terhadap pembinaan olahraga. Dalam perkembangan kemajuan sekarang, pengaruh politik cukup besar terhadap pembinaan olahraga, karena olahraga juga merupakan sarana yang efektif dan efisien untuk meningkatkan disiplin dan tanggung jawab, kreativitas dan daya inovasi, serta mengembangkan kecerdasan. Hal itu telah dibuktikan juga kaitannya dengan politik. Perkembangan olahraga tidak dapat dipisahkan dari kecenderungan perkembangan olahraga pada tingkat global, terutama pengaruh dari gerakan Olimpiade sebagai sebuah idealisme yang sedemikian kuat dalam memberikan arah, isi, dan pengorganisasian kegiatan olahraga pada umumnya. Dan untuk dapat bersaing diperlukan pembinaan yang terstruktur dan harus diselenggarakan dengan berbagai cara yang dapat mengikutsertakan atau memberi kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan olahraga secara aktif, berkesinambungan dan penuh kesadaran akan tujuan olahraga yang sebenarnya. Akan tetapi dalam perkembangannya, semua itu tidak lepas dari intervensi politik, baik intervensi itu menimbulkan kemajuan atau bahkan kemunduran dalam bidang olahraga. Dan dalam hal ini, pengaruh sistem politik mempengaruhi model pembinaan dan institusi yang menanganinya. Karena jika dalam pembinaan yang dilakukan oleh institusi yang ditunjuk salah satu, maka pengaruh perkembangan akan olahraga juga tidak memperoleh prestasi yang maksimal atau kemerosotan prestasi. Olahraga yang dilakukan dengan tepat dan benar akan menjadi faktor penting yang sangat mendukung untuk pengembangan potensi dini, kesehatan, kebugaran jasmani, dan sifat-sifat kepribadian yang unggul adalah faktor yang sangat menunjang perkembangan untuk mengembangkan potensi diri manusia. Dan melalui pendidikan jasmani, rekreasi, dan olahraga yang tepat, faktor-faktor tersebut dapat diperoleh. Olahraga dan politik bukanlah sesuatu yang baru. Seorang politikus sejati haruslah serentak merupakan simbol kegiatan sportif. Sedangkan bagi kaum sosialis, olahraga adalah manifestasi penting semangat ideal kolektivisme yang rasional dan higienis. Jadi dari pertalian antara olahraga dan politik atau ideologi sudah tampak betapa olahraga dalam peradaban modern bukan lagi sekedar kegiatan netral, melainkan kental sekali kandungan multi makna itu. Bahkan sudah tidak terlihat makna olahraga itu sendiri setelah semuanya terbaur oleh politik yang ada hanyalah manipulasi sebuah kepuasan pribadi. Kemudian kita masuk ke pengertian politik dan olahraga. Pertama, pengertian politik. Politik dalam
Arti kebijaksanaan atau polisi berasal dari bahasa Yunani yaitu polistaia. Polis berarti kesatuan masyarakat yang mengurus diri sendiri atau berdiri sendiri atau negara. Sedangkan taia berarti urusan. Dari segi kepentingan, penggunaan kata politik mempunyai arti yang berbeda-beda. Untuk lebih memberikan pengertian arti politik, disampaikan beberapa arti politik dari segi kepentingan penggunaan. Dalam arti kepentingan umum atau politis, atau segala usaha untuk kepentingan umum, baik yang berada di bawah kekuasaan negara di pusat maupun di daerah, lazim disebut politik atau politis, yang artinya adalah suatu rangkaian azas atau prinsip, keadaan serta jalan, cara, dan alat yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tertentu, atau suatu keadaan yang kita kehendaki disertai dengan jalan, cara, dan alat yang akan kita gunakan untuk mencapai keadaan yang kita inginkan. Miriam Budayurjo mengatakan bahwa politik adalah suatu usaha menggapai kehidupan yang baik. Usaha yang dimaksud dalam pengertian politik ini dapat dicapai dengan berbagai cara yang terkadang bertentangan suatu dengan yang lainnya. Akan tetapi tujuan itu hanya dapat dicapai jika memiliki suatu kekuasaan wilayah tertentu atau negara atau sistem politik. Kekuasaan itu perlu dijabarkan dalam keputusan mengenai kebijakan yang akan menentukan pembagian atau alokasi dari sumber daya yang ada. Oleh karena itu, kesimpulan bahwa politik dalam suatu negara berkaitan dengan masalah kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan publik, dan alokasi atau distribusi. Namun pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmonis. Sedangkan menurut Ramlan Surbakti bahwa definisi politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam satu wilayah tertentu. Menurut Kartini Kartono bahwa politik dapat diartikan sebagai aktivitas perilaku atau proses yang menggunakan kekuasaan untuk menegakkan peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan yang sah berlaku di tengah masyarakat. Aristoteles yang memperkenalkan kata politik melalui pengamatan tentang manusia yang ia sebut zoon politikon. Dengan istilah itu ia ingin menjelaskan bahwa hakikat kehidupan sosial adalah politik dan interaksi antara dua orang atau lebih sudah pasti akan melibatkan hubungan politik. Aristoteles melihat politik sebagai kecenderungan alami dan tidak dapat dihindari manusia. Misalnya ketika ia mencoba untuk menentukan posisinya dalam masyarakat, ketika ia berusaha meraih kesejahteraan pribadi, dan ketika ia berupaya mempengaruhi orang lain agar menerima pandangannya. Aristoteles berkesimpulan bahwa usaha memaksimalkan kemampuan individu dan mencapai bentuk kehidupan sosial yang tinggi adalah melalui interaksi politik dengan orang lain. Interaksi itu terjadi di dalam suatu kelembagaan yang dirancang untuk memecahkan konflik sosial dan membentuk tujuan negara. Dengan demikian, kata politik menunjukkan suatu aspek kehidupan, yaitu kehidupan politik yang lazim dimaknai sebagai kehidupan yang menyangkut segala segi
segi-segi kekuasaan dengan unsur-unsur negara atau state, kekuasaan atau power, pengambilan keputusan atau decision making, kebijakan atau policy blade, dan pembagian atau distribution atau alokasi atau allocation. Beberapa pendapat para ahli maka dapat disimpulkan politik adalah merupakan upaya atau cara untuk memperoleh suatu yang dikehendaki, menggunakan kekuasaan untuk menegakkan peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan yang sah berlaku di tengah masyarakat. Kemudian kita masuk ke pengertian olahraga. Olahraga merupakan aktivitas yang sangat penting untuk mempertahankan kebugaran seseorang. Olahraga juga merupakan salah satu metode penting untuk mereduksi stres. Olahraga juga merupakan suatu perilaku aktif yang menggiatkan metabolisme dan mempengaruhi fungsi kelenjar di dalam tubuh untuk memproduksi sistem kekebalan tubuh dalam upaya mempertahankan tubuh dari gangguan penyakit serta stres. Oleh karena itu sangat dianjurkan kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan olahraga secara rutin dan terstruktur dengan baik. Dengan kata lain, olahraga adalah suatu aktivitas yang dapat menyehatkan diri dari luar maupun dari dalam, atau lebih dikenal dengan nama sehat jasmani rohani. Adapun beberapa pendapat atau para pakar yang mendefinisikan tentang olahraga. Olahraga menurut ensiklopedia Indonesia adalah gerakan badan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih yang atau dapat dikenal regu atau rombongan, sedangkan dalam kamus Webster New Collegiate Dictionary tahun 1980 adalah ikut serta dalam aktivitas tubuh untuk memperoleh kesenangan dan aktivitas khusus seperti berburu atau dalam olahraga pertandingan atau athletics game di USA. Adapun menurut UNESCO mengartikan bahwa olahraga sebagai setiap aktivitas tubuh berupa permainan yang berisikan perjuangan melawan unsur-unsur alam, orang lain, ataupun dari kita sendiri. Menurut pakar Colik Mutohir adalah proses sistematik yang berupa segala kegiatan atau usaha yang dapat mendorong, mengembangkan, dan membina potensi jasmania dan rohania seseorang sebagai perorangan atau anggota masyarakat berupa permainan, pertandingan, dan prestasi puncak dalam pembentukan manusia yang memiliki ideologi yang seutuhnya dan berkualitas berdasarkan dasar negara atau Pancasila. Sedangkan pengertian olahraga atau menurut Menpora Maladi, olahraga mencakup segala kegiatan manusia yang ditujukan untuk melaksanakan misi hidupnya dan cita-cita hidupnya. Cita-cita nasional, politik, sosial, ekonomi, kultural, dan sebagainya. Jadi dapat disimpulkan pengertian olahraga adalah suatu bentuk kegiatan jasmani yang terdapat dalam permainan, perlombaan, dan kegiatan intensif dalam rangka memperoleh relevansi, kemenangan, dan prestasi optimal. Kemudian kita masuk ke kaitan politik dengan olahraga. Yang pertama, hubungan politik dengan olahraga. Perkembangan olahraga tidak dapat dipisahkan dari kecenderungan perkembangan olahraga pada tingkat global, terutama pengaruh dari gerakan Olimpiade sebagai sebuah idealisme yang sedemikian kuat dalam memberikan arah, isi, dan pengorganisasian kegiatan olahraga pada umumnya. Di pihak lain, perkembangan olahraga itu sendiri seperti halnya perkembangan Olimpiade dipengaruhi oleh perubahan yang berlangsung dalam lingkungan makro politik.
Yang kedua, kelekatan politik dengan olahraga. Sejak lama ada usaha untuk menceraikan kegiatan olahraga, terutama olimpiade, dengan baik dengan politik. Tapi upaya itu selalu gagal. Kalau saja dunia mau jujur, sebenarnya keterkaitan antara kedua sudah terpatri dalam pengaturan penyelenggaraan olimpiade itu sendiri. Ambil saja pengibaran bendera dan pengumandangan lagu kebangsaan negara asal atlet pemenang salah satu cabang olahraga sebagai contoh. Itu saja sudah menunjukkan tentang bagaimana olahraga sudah terpolusi oleh politik. Sejarah telah beberapa kali merekam tentang intervensi politik terhadap ajang yang sebenarnya dimaksudkan untuk memupuk sportivitas dan persahabatan antar negara dan bangsa ini. Yang ketiga, olahraga dan politik, olahragawan dan politik. Olahraga tentunya tidak lepas dari atlet atau olahragawan dengan bidang olahraga yang ditekuninya. Dan atlet merupakan salah satu unsur terpenting dalam perkembangan olahraga karena atlet merupakan pelaku utama dalam kemajuan olahraga. Atlet atau olahragawan menjadi patokan atau tolak ukur kemampuan dalam menguasai sebuah olahraga. Seseorang tentunya menjadi atlet atau olahragawan tentunya tidak diperoleh dengan mudah. Mereka bisa menjadi atlet harus melewati perjuangan yang berat, yaitu dengan berlatih rutin. Kemudian kita masuk ke inilah contoh beberapa mantan atlet yang sukses terjun dalam dunia politik. Yang pertama atau bagian A yaitu George Weah, mantan pemain sepak bola Liberia. Yang bagian B, Manny Pacquiao, petinju Filipina. Yang ketiga, Arnold Schwarzenegger, seorang atlet binaraga. Dan yang terakhir atau bagian D, Andriy Shevchenko, pensiun dari sepak bola usai Euro 2012. Kemudian C, pengaruh politik dalam pembinaan olahraga. Membangun strategi pembinaan olahraga memerlukan waktu dan penataan sistem secara terpadu. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri tanpa sinergi dengan kelembagaan lain yang terkait dengan pembinaan sistem olahragaan secara nasional. Penataan olahraga harus dimulai dari permasalahan olahraga di masyarakat yang diharapkan akan memunculkan bibit-bibit atlet berpotensi, dan ini akan didapat para atlet yang dimulai dari usia sekolah. Oleh karena itu, penataan harus dilakukan secara terpadu dan berjenjang sehingga hasil yang dicapai merupakan produk yang sangat optimal. Kalau sebuah negara meletakkan urusan olahraga di tangan sebuah kementerian atau mengeluarkan anggaran yang sedemikian besar untuk membangun fasilitas olahraga di berbagai lingkungan pemukiman atau pendidikan, maka alasannya olahraga dianggap sebagai salah satu sarana terpenting untuk menempa dan meningkatkan karakter dan mentalitas bangsa. Kalau kita hendak memajukan olahraga, maka kita perlu menyadari benar fungsi dan tujuan olahraga. Tujuan olahraga bukan sekedar meraih piala atau medali. Tujuan olahraga adalah membangun karakter dan mentalitas bangsa. Yang bagian D, dampak politik dalam olahraga. Yang pertama, dampak positif. Bagian A, olahraga menjadi salah satu pemersatu antara negara karena membawa nama baik negara. Bagian B, pelaku politik berperan sebagai sponsorship. Yang pertama, memberikan produk yang berkaitan langsung dengan kebutuhan. Yang kedua, memberikan fasilitas kebutuhan sehari bagi para atlet. Yang ketiga, membuat produk yang tidak bertalian langsung dengan atau asuransi. Bagian C, menjadikan olahraga lebih dikenal dengan menjadi hiburan bagi masyarakat luas dengan diadakannya pertandingan-pertandingan olahraga yang menghibur. Contoh, mendatangkan klub-klub sepak bola internasional dan berlatih tanding. Bagian D,
para pemain dunia telah bisa saling melakukan proses negosiasi dan komunikasi yang berkaitan dengan masalah olahraga. Seperti contohnya, hubungan yang baik antar negara juga dapat diciptakan dengan menggelar pesta olahraga di penjuru dunia. Intinya, dengan mensosialisasikan olahraga dalam kehidupan politik, baik luar negeri maupun dalam negeri, akan berdampak baik pada kehidupan politik dunia dan negara khususnya. Bagian E, dengan pemerintah melibatkan sponsor dan mengendalikan olahraga, klub-klub olahraga bisa lebih berkembang dari segi finansial dan secara tidak langsung pembinaan di bidang sarana dan prasarana memadai dan kesejahteraan atlet juga menjadi ikut terangkat. Kemudian yang bagian D, bagian kedua itu dampak negatif. Bagian A, tidak sedikit terjadi provokasi dalam dunia olahraga yang disebabkan urusan politik. Salah satunya kasus suap kepada pelaku olahraga, atlet, wasit, panitia, dan pertandingan. Bagian B, rusaknya kepengurusan dalam organisasi olahraga karena lebih mementingkan urusan kepentingan politiknya sendiri ketimbang kemajuan olahraga, sehingga berimbas kepada kemunduran dan rusaknya sistem pembinaan olahraga. Bagian C, kemunduran prestasi atlet dikarenakan atlet menjadi sarana kampanye dan terjun dalam berbagai kegiatan politik yang menjadikan konsentrasi atlet menjadi terpecah. Bagian D, rasa nasionalis atlet menjadi berkurang karena hanya mementingkan segi finansial saja yang diperoleh dari dampak masuknya politik. Bagian E, hilangnya sportivitas dalam olahraga baik dalam pertandingan atau kepengurusan karena intervensi dari pihak luar atau kepentingan politik. Olahraga merupakan sarana yang efektif dan efisien untuk meningkatkan disiplin dan tanggung jawab, kreativitas dan daya inovasi, serta mengembangkan kecerdasan. Hal itu telah dibuktikan juga kaitannya dengan politik. Akan tetapi faktor budaya, ekonomi, dan politik juga sangat mempengaruhi perkembangan olahraga itu sendiri. Terlebih pertalian antara olahraga dan politik atau ideologi. Sudah tampak betapa olahraga dalam peradaban modern bukan lagi sekedar kegiatan yang netral, melainkan kental sekali kandungan multimakna itu. Bahkan sudah tidak terlihat makna olahraga itu sendiri setelah semuanya terbaur oleh politik. Faktor ini sangat mempengaruhi bukan saja yang ingin dicapai, akan tetapi isi dan cara perorganisasian kegiatan tersebut. Dan dalam hal ini ditunjukkan sebagai bagaimana negara-negara menunjukkan bahwa pasang surut prestasi olahraga dipengaruhi faktor politik. Jadi dalam perkembangan kemajuan sekarang, pengaruh politik cukup besar terhadap pembinaan olahraga, baik pengaruh itu menimbulkan kemajuan atau bahkan kemunduran dalam bidang olahraga. Untuk itulah perlu pemahaman yang lebih terarah pada penekanan bagaimana memasyarakatkan olahraga agar masyarakat dapat menjadi manusia olahraga yang dapat mempunyai sifat disiplin, hidup teratur, hidup sehat, serta selalu bersifat sportif terhadap semua orang tanpa memandang seseorang dari segi manapun. Baik, itulah tadi tugas PowerPoint yang dapat saya jelaskan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.